Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang korelasi produk momen. Di belakang tinggal baca sendiri ya. Konsep korelasi. Korelasi berarti hubungan dan saling hubungan timbal balik. Korelasi dalam ilmu statistik adalah hubungan antara dua variabel atau bivariat korelasi dan hubungan antar lebih dari dua variabel atau multivariat korelabel. Uji korelasi disebut dengan teknik korelasi. Teknik ini merupakan salah satu jenis statistik inferensial yang lazim digunakan untuk menguji keberadaan hubungan atau pengaruh antara satu gejala atau variabel dengan satu gejala atau variabel yang lain antar sejumlah variabel. Korelasi atau hubungan atau pengaruh dapat diartikan bahwa perubahan suatu variabel bebas akan diikuti oleh perubahan satu atau lebih variabel yang lain. Secara teoritis, kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan. Korelasi dapat bersifat positif, negatif, atau tidak berpola. Korelasi positif terjadi apabila kedua variabel atau lebih yang berhubungan itu menunjukkan adanya perubahan yang searah. Artinya, kenaikan variabel X selalu diikuti dengan kenaikan variabel Y. Juga sebaliknya, korelasi negatif terjadi apabila kedua variabel atau lebih yang berhubungan itu menunjukkan adanya perubahan yang berlawanan arah. Artinya, kenaikan variabel Y selalu diikuti oleh penurunan Y. Begitu juga sebaliknya. Jadi konsepnya hampir sama seperti perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sedangkan korelasi tidak berpola terjadi apabila perubahan yang terjadi tidak jelas naik atau turunnya, tidak simetris. Nah, koefisien korelasi bergerak dari negatif 1 sampai positif 1. Korelasi tertinggi adalah negatif 1 atau positif 1, sedangkan korelasi terendah itu 0. Ya. Tanda minus menunjukkan adanya korelasi berlawanan arah, sedangkan tanda plus menunjukkan adanya korelasi searah. Namun sangat jarang menemukan korelasi yang benar-benar sempurna antara plus 1 atau negatif 1 atau benar-benar tidak ada korelasi, nihil. Nah, ini tabel interpretasinya. Dari 0,9 sampai 1 sangat tinggi korelasinya, dan seterusnya. Ini bisa kalian baca sendiri ya, di paper ada. Nah, sekarang kita fokus di korelasi produk momen. Korelasi Pearson atau disebut juga korelasi produk momen merupakan analisis korelasi untuk statistik parametrik. Sedangkan untuk statistik non-parametrik sering digunakan analisis korelasi Kendall, Aube, dan Spearman. Korelasi produk momen merupakan salah satu teknik untuk mencari tingkat keeratan hubungan antara dua variabel dengan cara memperkalikan momen atau hal-hal penting kedua variabel tersebut. Nah, korelasi produk momen seringkali disebut korelasi Pearson sesuai dengan nama orang yang mengembangkan teknik ini. Jadi Pearson ini nama orangnya. Teknik ini dapat diterapkan jika beberapa persyaratan dapat dipenuhi, yaitu yang pertama, data variabel yang dikorelasikan berjenis data kontinu atau berupa interval. Sampel yang ditelitinya memenuhi syarat homogenitas. Jadi sebelum dites kita harus menguji dulu homogenitasnya. Bentuk hubungannya merupakan regresi yang linear. Oke. Jadi berupa data kontinu, harus homogen, bentuknya merupakan regresi yang linear. Itu jika tidak linear jadi tidak bisa. Nah, cara menghitung koefisien korelasi produk momen, ini rumusnya. Ini RXC sigma XC per
SDX, SDY. RxY, koefisien korelasi antara X dan Y. Nah, ini XY produk dari X kali Y. SDX standar deviasi dari variabel X. SDY standar deviasi dari variabel Y. N jumlah subjek yang diteliti. Nah, ini contohnya ada tabel mencari hubungan antara variabel pengetahuan X, pengetahuan umum X. Nah, ini contoh tabel mencari, ini kurang ya, ini hubungan yang tambah sendiri. Atau korelasi ya antara variabel pengetahuan umum X dan matematika Y dengan Y itu ya. Ada 30 subjek. Nah, ini 30 subjek dengan nilai yang berbeda-beda. Itu langkah berurutan untuk menghitung koefisien korelasi. Nah, ini cari mean dari suku kedua variabel yang bersangkutan. Yang X disebut dengan MX dan Y disebut dengan MY. Cari SD dari kedua variabel. Nah, SDX untuk yang X dan SDY untuk yang Y. Ada deviasi. Nah, cari deviasi tiap nilai kedua variabel itu. Sebut X untuk deviasi variabel X dan Y untuk deviasi Y. Nah, ini dari penjelasan dari yang nomor 2 nih ya. Jangan lupa mengecek sigma X sama dengan 0 dan sigma Y sama dengan 0. Ini untuk lebih jelasnya penerapannya ya. Kalikan tiap X dengan tiap Y yang sebaris dan masukkan ke dalam kolom XY. Ini tabelnya. Nilai X, Y, X kecil, X besar, X kuadrat. Nah, ini tabelnya. Ada nilai X, Y, X kecil, X kecil kuadrat, Y kecil kuadrat, XY. Nah, ada 30. Nah, X kecil didapatkan dari X besar dikurangi X bar atau rata-rata, atau bisa juga kalau di sini disebut dengan MX. Jadi kita cari dulu MX nya. Sini ketemu 160. Nah, berarti jadi 160 ya, berarti 130 ini dikurangi 160 ketemu nilainya minus 30. Ini begitu juga yang selanjutnya nomor 2, 132 dikurangi 160 min 28 dan seterusnya. Lalu dikuadratkan dari masing-masing X kecil ini. Min 30 jadi 900, min 28 dan seterusnya. Begitu juga yang Y, kita cari dulu nilai MY nya atau rata-ratanya, ketemu 28 Y nya. Maka saya ambil contoh yang ini 20 nya nanti dikurangi 28. Nah, ini hasilnya minus 8, lalu dikuadratkan dengan 64. Begitu juga yang lainnya, min 24, 28, 23 dan seterusnya, lalu dikuadratkan. Lalu tabel yang berikutnya kita kalikan X dan Y, berarti min 30, atau saya ambil yang di sini ya, jadi minus 8 dikalikan 0, ini dikalikan ya, hasilnya adalah 0. Itu juga yang berikutnya, minus plus 24 dikalikan ke 9 dan seterusnya. Lalu kita jumlah di bagian akhirnya, jadi masing-masing dijumlah ya. Nah, ini maksudnya ini. Jadi X kecil ketika dijumlah semua dan nilai Y kecil dijumlah semua, jika perhitungan kalian benar, nilainya pasti sama dengan 0. Sigma X kecil dan sigma Y kecil. Lanjut kita cari SDX dengan cara
akar sigma x kuadrat per n. Sigma x kuadrat, x kuadratnya tadi ketemu ini 8304 bagi 30, n nya 30 sekian. D juga sama, dari total y kuadratnya akar 624 bagi 30 4,56, total x kali y nya 1890 x sama ini ya duanya karena sama-sama sigma x y. Lanjut masukkan ke dalam rumusnya ini RXY, yaitu sigma xy per n kali xtx kali xy, jadi 1890 per 30 kalikan 16,64 kalikan 4,56 ketemu 0,830. Nah, rumus atas dapat diubah menjadi seperti ini. Nah, ini pengembangan dari rumus yang sebelumnya. Jadi xdx nya kan rumusnya tadi akar sigma x kuadrat per n itu ya. Seperti itu, jadi sama saja hasilnya tadi. Nah, menghitung koefisien lanjutnya. Berikutnya menghitung koefisien korelasi dengan rumus angka pasar. Rumus-rumus sudah biasa sangat mudah dikerjakan bila mana kebocoran min dari masing-masing variabel yang dipersoalkan merupakan bilangan bulat. Nah, itu ada di atasnya. Akan tetapi jika min dari masing-masing variabel tidak merupakan bilangan bulat, nah, maka kita tidak bisa menggunakan cara di atas. Ada cara lain. Nah, ini rumus yang kedua. Nah, langkah pengerjaan di atas hanya bisa dikerjakan jika rata-rata dari masing-masing variabel x dan y bulat. Jika desimal tidak bisa. Tapi jika rata-ratanya bulat, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi rumus ini fleksibel, bisa digunakan jika rata-rata bulat atau rata-rata tidak bulat. Gitu ya. Ini tipe pengetahuannya, sigma x kuadrat itu sigma x besar kuadrat dikurangi sigma x kuadrat besar kuadrat per n. Ini sigma y kuadrat kecil sama dengan sigma y kuadrat besar ini dan seterusnya. RX nya ini dari sini disubstitusi, jadi masing dari semua ini disubstitusi, artinya rumusnya ini. Nah, kita lanjut ke tabelnya. Nah, ini kita menggunakan data yang sama tadi, perbedaannya di sini. Jadi x besar kita kuadratkan, y besar juga dikuadratkan, lalu dikalikan antara x besar dengan y besar. Jadi dikuadratkan, lalu dikalikan x nya sini. Ya. Di jumlah ketemu data sekian, diisikan ke rumusnya ketemu 0,830, sama saja hasilnya ya, 0,830. Nah, di sini nilai korelasinya positif. Kenapa? Nilai x nya di sini ketemu positif. Jika negatif maka korelasinya adalah negatif. Lanjut kita pengujian hipotesis, membuat hipotesis dulu. Nah, hipotesis pertama, H0 tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel x dan variabel y. HA terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel x dan variabel y. Oke ya. Kriteria pengujian ini hitung lebih dari atau sama dengan R tabel, maka H0 ditolak, dan sebaliknya R hitung kurang dari R tabel, H0 diterima. Nah, tabel yang digunakan ada tabel R output common. Nah, ini salah ini. Taraf signifikan, alfanya 5%. dB-nya derajat kebebasan N dikurangi NR, sama dengan 30 min 2, sama dengan 8 ini ya. R hitung ketemu 0,830 lebih dari R tabel yang sama dengan 0,361. Nah, kita cek dulu. dB-nya 28, makanya 0,05, ketemunya 0,361. Nah, maka H0 ditolak. H0 ditolak, maka terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel x dan variabel y. Nah, tingkat korelasinya bagaimana? Nah, bisa kita cek dari nilai tadi ternyata masuk ke rentang ini ya.
korelasi tinggi. Karena apa? Karena R2-nya di antara 0,7 sampai dengan 0,9. Itu saja. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung di grup WA ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.